Di awal film kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang bertubuh gempal dengan baju yang bertuliskan security di punggung belakangnya, bernama Mark yang diperankan oleh Om Don Lee atau yang biasa dikenal sebagai Ma Dong Seok. Disusul dengan seorang laki-laki beruban yang sedang mencari Mark yang bernama Jinki, tidak pakai ekor seperti yang ada di film Naruto. Jinki ini adalah temannya Mark yang sedang berusaha untuk membujuk Mark untuk mengikuti taruhan panco di klub malam tersebut, karena Jinki yang sedang membutuhkan uang dan meminta tolong kepada Mark. Awalnya Mark menolak, namun Jinki meyakinkan Mark untuk mengikuti 1 kali pertandingan saja untuk judi panco tersebut agar dia bisa mendapatkan cuan dan pulang tanpa tangan kosong. Akhirnya Mark pun setuju dan mengikuti pertandingan panco tersebut. Kemudian Jinki pun memasang taruhan full untuk Mark karena percaya 100% Mark akan memenangkan pertandingan tersebut. Karena taruhannya full, Mark pun dipertemukan dengan musuh yang digadang-gadang jago dan tidak pernah kalah di klub malam tersebut. Dan ketika pertandingan dimulai, kita akan diperlihatkan kemampuan Mark yang sangat luar biasa. Bahkan Bang Jago yang digadang-gadang jago di klub malam itu pun tidak mampu untuk menggerakkan tangan si Mark sedikit pun. Dan ketika Mark mengeluarkan mode serius, Bang Jago itu pun mulai keteteran dan mengeluarkan keringat dingin yang bercucuran dan mengerang kesakitan karena kemampuan Mark yang sangat OP. Mark pun berhasil mengalahkan Bang Jago tersebut dengan sangat mudah. Jinki pun senang minta ampun dan langsung mengambil uang taruhan tersebut. Ketika ingin membawa uangnya pulang, Jinki pun langsung dibanting oleh Bang Jago tersebut dan tersungkur di lantai. Seakan tidak terima dengan kekalahannya, Bang Jago ini pun ingin menghajar Jinki. Namun sayang, Bang Jago lupa kalau masih ada Om Don Lee di sana yang langsung mendorongnya ke dinding. Dan terjadilah baku hantam kecil-kecilan yang sudah bisa dipastikan bahwa Om Don Lee yang pasti akan menjadi pemenangnya. Ketika Mark meminta maaf kepada juragan klub itu malah menampar Don Lee serta menyalahkan Mark atas keributan tersebut. Merasa tidak dihargai, Mark pun langsung melintir tangan juragan tersebut. Mamam kode. Setelah berhenti menjadi security klub malam, Mark pun memutuskan untuk menjadi security di salah satu supermarket di Amerika. Saat sedang istirahat makan, Mark pun mendapat telepon dari Jinki yang mengajak Mark bekerja sama dan sekaligus meyakinkan Mark bahwa ia bisa menjadi atlet panco lagi di Korea. Karena Mark masih memiliki semangat untuk berpanco dan masih memiliki keinginan untuk menjadi seorang juara di kompetisi, akhirnya Mark pun memutuskan untuk kembali ke Korea dan menjadi atlet panco bersama Jinki. Sesampainya di Korea, Mark pun dijemput oleh Jinki yang sosokan membawa mobil mewah yang padahal mobil itu hanyalah mobil rental. Kemudian Jinki pun mengajak Mark makan bukan di kafe maupun restoran bintang 5, melainkan acara syukuran di tempat anak orang, yang bahkan pemilik acaranya pun tidak mengetahui siapa mereka. Ini adalah Tuan Yu, seorang bos gangster yang menjalankan bisnis pinjaman uang atau biasa disebut rentenir. Diam-diam Jinki telah mengawasi Bos Yu dan ingin mengajak Bos Yu bekerja sama untuk mempromosikan Mark. Saat di dalam lift, Jinki pun mencoba untuk mengambil perhatian Bos Yu dengan berpura-pura menelpon seseorang dengan menjalankan sebuah bisnis. Dengan kemampuan akting di bawah rata-rata, Jinki mencoba untuk mengambil perhatian Bos Yu dengan pura-pura mengenalinya. Namun yang terjadi, Jinki malah digantung terbalik oleh Bos Yu yang sambil melihat rekaman Mark yang sedang berpancu. Setelah melihat rekaman tersebut, Bos Yu pun melepaskan Jinki. Jinki pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Bos Yu untuk mensponsori Mark di setiap pertandingan panco ilegal yang akan dibuka oleh Bos Yu, serta meyakinkan Bos Yu bahwa Mark adalah seorang mantan atlet panco top 10 dunia yang akan selalu menang di setiap pertandingan dan akan membuat Bos Yu akan mendapatkan cuan yang lebih banyak dari penghasilannya sebagai rentenir. Esoknya, Mark mencoba untuk mencari alamat rumah ibunya. Namun Mark hanya bertemu dengan 2 anak kecil yang baru pulang sekolah. Dengan polosnya, si kecil Junhee berkata bahwa Mark seperti binatang buas. Karena tidak mendapatkan informasi mengenai ibunya, Mark pun memutuskan untuk pergi. Di dalam rumah, Junhee pun berkata kepada ibunya bahwa ada seorang pria besar yang datang ke rumah. Karena penasaran, Sujin pun mencoba untuk menengok ke arah jendela dengan kedua anaknya. Namun ketika Mark melihat ke arah jendela, Sujin dan anaknya pun langsung bersembunyi. Malam harinya, Mark diperkenalkan Shinki kepada Tuan Yu. Kemudian Mark pun langsung diuji kemampuan berpanconya dengan beberapa orang yang bertubuh besar. Meskipun mereka bertubuh besar, namun dari mereka tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan Mark. Kemudian Tuan Yu berkata kepada rekan bisnisnya yang lebih kaya darinya, apakah Mark layak pantas untuk menjadi penghasil uang bagi mereka? Kemudian rekannya pun berkata, ya tentu saja.
Karena mereka puas melihat pertunjukan dari Mark, Jinki pun langsung dipanggil dan berkata, "Kau memang jagonya." Karena sudah mendapat sponsor, akhirnya mereka pun bisa tidur nyenyak di hotel mewah. Esok harinya, Mark pun kembali mendatangi rumah ibunya. Karena penasaran, Mark pun nekat mengikuti Sujin ke tempat kerjanya. Setelah sampai di tokonya Sujin, tiba-tiba datanglah Jinki yang tak sengaja melihat Mark yang sedang memperhatikan Sujin. Karena takut ketahuan Sujin, Mark pun langsung segera membawa Jinki untuk pergi dari tempat itu. Kali ini Mark dihadapkan dengan pria yang bertubuh besar yang akan menjadi lawan tandingnya. Namun tubuh yang besar belum cukup untuk mematahkan mental juara yang dimiliki oleh Mark. Dengan ditonton atlet juara 1 Panco Korea, yaitu Combo, yang disuruh mengamati pertandingan Mark oleh Bos Yu. Melihat teknik yang dimiliki Mark, Combo pun yakin bahwa Mark adalah seorang profesional. Tak lama datanglah Sujin yang menonton Mark bertanding, yang langsung didekati oleh Bos Yu dan menagih hutang kepada Sujin. Dan Sujin mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari Bos Yu. Yang ketika Mark melihat hal tersebut, Mark pun langsung menjadi kepikiran kepada Sujin. Jinki pun berkata kepada Mark bahwa Mark harus kalah di babak kedua. Namun karena Mark adalah juara sejati, Mark pun enggan kalah dan langsung mengalahkan musuhnya tersebut. Melihat Mark yang menang, Bos Yu pun langsung marah kepada Jinki karena kalah taruhan. Melihat Combo di sana, Jinki pun langsung menawarkan Combo untuk melawan Mark. Namun dengan tegas Combo menolak bahwa ia tidak mau bertanding di tempat judi, melainkan di tempat kompetisi yang resmi. Selesai pertandingan, Jinki pun menemui Sujin dan langsung bertanya kepada Sujin ada hubungan apa dia dengan Mark. Belum sempat menjawab, tiba-tiba ada tas melayang yang mengenai kepala Shinki. Dan ternyata itu adalah Bos Yu yang marah kepada Shinki karena telah kehilangan banyak uang akibat ulah Mark. Di sini Bos Yu pun langsung menghajar Shinki dan meluapkan kekesalannya. Beruntung bagi Shinki karena Mark telah datang tepat waktu dan langsung menghajar anak buahnya Bos Yu satu persatu. Sampai akhirnya ada aparat kepolisian datang yang memisahkan mereka. Mark dan Shinki pun diamankan di kantor polisi dan dimintai sebuah keterangan. Shinki pun menjelaskan kepada polisi bahwa Mark ini adalah atlet tanco Amerika yang datang ke Korea untuk mencari ibunya. Polisi itu pun tidak percaya dengan omongan Shinki yang seperti mengada-ngada. Untuk membuktikan omongannya, Shinki pun menyuruh Mark dan polisi itu beradu tanco. Dan akhirnya terjadilah adu panco Mark versus polisi tersebut, yang dimana dengan mudahnya Mark langsung mengalahkan polisi tersebut. Tiba-tiba datanglah Sujin dengan kedua anaknya, dan kemudian Junhye pun langsung memeluk Mark dan memanggilnya paman. Di sini Sujin pun langsung menjelaskan kepada bapak polisi bahwa Mark adalah kakaknya, yang satu ibu namun beda seorang bapak. Berkat bantuan Sujin, akhirnya Mark dan Jinki dibebaskan. Karena sudah tidak ada lagi tempat tinggal, Mark dan Jinki pun akhirnya tinggal bersama Sujin dan anaknya. Saat ingin keluar, Mark pun bertemu dengan kedua anak buahnya Bos Yu yang sedang ingin menagih hutang kepada Sujin. Dan ketika Mark bertanya sedang apa kalian, kemudian salah satu dari mereka berkata dengan sombongnya kepada Mark ingin menagih Sujin. Dan di titik itulah Mark langsung memberinya pelajaran. Lalu Mark pun menyuruh mereka berdua pun pergi. Di sisi lain terlihat Bos Yu yang sedang merekrut petanco profesional yang sedang mendekam di penjara akibat sering memakai doping saat bertanding, yang bernama Pans. Dan Pans ini pun tidak segan-segan akan mencederai musuhnya. Saat liburan bersama ke Busan, di sana juga ada Combo yang sedang melakukan acara TV. Tanpa dia ketahui, ternyata Mark terpilih menjadi peserta yang akan melawan Combo, yang pastinya sudah direncanakan oleh Jinki sebelumnya, agar Mark bisa masuk televisi dan mendapatkan sponsor. Terjadi pertarungan yang sedikit sengit, namun Mark berhasil mengalahkan Combo, sang juara panco nomor 1 di Korea. Di rumah, Mark melihat Junkak yang sangat pandai bermain laptop. Junkak pun memberitahu Mark bahwa ia diajari oleh ibunya Mark, dan memberitahu Mark bahwa ibunya Mark sering sekali mengiriminya email. Saat sendiri, Mark pun melihat kembali email yang dikirimi oleh ibunya, dan akhirnya Mark pun mengetahui bahwa Sujin bukanlah anak dari ibunya, melainkan orang lain yang sudah dianggapnya anak. Karena kehadiran Sujin dan anaknya lah, ibu Mark pun tidak merasa kesepian. Saat berkunjung ke makam ibunya Mark, disitulah Sujin pun akhirnya mulai jujur kepada Mark bahwa mereka bukanlah saudara kandung melainkan orang lain. Mark merasa dibohongi dan akhirnya kecewa kepada Sujin. Di
Tidak hanya itu, Mark pun marah kepada Jinki karena Mark tahu Jinki selama ini hanya memanfaatkannya saja. Alasan Mark tidak pernah mengungkapkannya karena Jinki sudah dianggapnya sebagai saudara. Sebagai pria yang bertubuh kekar, Mark pun menghilangkan kesedihannya dengan cara berlatih keras dan mempersiapkan diri untuk kompetisi yang akan diikutinya. Sampai akhirnya Mark pun siap menjadi seorang juara. Saat sedang menuju kompetisi, tiba-tiba datang Jinki yang ingin meminta maaf kepadanya. Pertandingan pun dimulai. Mark pun berhasil mengalahkan satu persatu dari musuhnya dengan sangat mudah. Di sisi lain, Jinki pun dihampiri oleh anak buahnya Bosyo yang menyuruh Jinki untuk menemui Bosyo. Bosyo pun menawari sejumlah uang kepada Jinki agar Mark mau mengalah ketika pertandingan melawan Punch. Awalnya Jinki menolak, namun karena teringat kepada utang ayahnya, akhirnya Jinki pun mencoba untuk membujuk Mark. Jinki pun berkata kepada Mark bahwa dia tidak perlu menang untuk mendapatkan uang. Jinki pun jujur kepada Mark bahwa ia mendapatkan uang dari Bos Joe. Dan uang tersebut bisa dipakai untuk melunasi hutang ayahnya serta hutang Sujin. Dan Mark hanya perlu mengalah ketika melawan Combo dan tidak perlu terluka ketika melawan si Punch. Mark pun menyuruh Jinki untuk mengembalikan uangnya. Mark hanya ingin membuktikan bahwa dirinya mampu karena ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia telah berjanji kepada Junkak dan Junhee akan tetap menang dan menjadi seorang juara. Tanpa diduga, Junkak dan Junhee pun datang ke pertandingan tersebut. Mereka berkata kepada Jinki bahwa pamannya telah berjanji akan menjadi seorang juara. Lalu Junkak pun memanggil Mark. Mark yang melihat keponakannya ada di sana langsung menjadi semangat kembali. Pertandingan Mark versus Combo pun dimulai. Diawali dengan pegangan mereka yang sama-sama terlepas. Wasit pun memutuskan untuk mengikat tangan mereka. Dan mereka pun kembali melanjutkan pertandingan. Terlihat di sini Combo yang sudah jauh meningkat kemampuannya dari sebelumnya. Sampai-sampai tali yang terikat di tangan mereka pun putus. Kemudian wasit kembali mengikat tangan mereka dan terjadilah pertandingan epik yang dimana mereka berdua pun saling jual beli serangan yang membuat Mark sedikit kewalahan. Namun karena Mark adalah pemeran utama di film ini, Mark pun berhasil mengalahkan Combo berkat bantuan sang sutradara dan juga sorakan dari penonton bayaran. Melihat Mark yang menang, Tuan Yo dan rekannya pun seketika menjadi panik dan takut kalau Mark akan menjadi juara. Kemudian Jinki kembali disiksa oleh Tuan Yo. Namun lagi-lagi Om Donli pun datang di waktu yang tepat dan langsung memberikan mereka pelajaran yang tak pernah mereka dapati di sekolah. Dan kemudian Mark pun langsung membantu Jinki untuk berdiri. Dan akhirnya tibalah pertandingan pamungkas antara Mark versus Punch. Yang belum dimulai pertandingan saja pun Punch sudah mengintimidasi Mark dengan mencederai jempol tangannya Mark. Akhirnya wasit pun memulai pertandingan dengan tangan mereka yang terikat. Dan kita pun bisa lihat betapa kuatnya si Punch ini ketika memakai doping. Di tengah pertandingan muncullah Sujin yang menyusul untuk menonton Mark bertanding. Mark pun dibikin kewalahan oleh si Punch ini. Dan karena teringat janjinya kepada anak-anak untuk jadi juara, Mark pun kembali bangkit dan akhirnya berhasil mengalahkan si Punch. Kemenangan Mark pun disambut sorak meriah dari seluruh penonton yang ada di situ. Mark pun berhasil mencatatkan namanya sebagai juara baru Panco di Korea dan sekaligus mengantarkannya menjadi perwakilan Korea di ajang kejuaraan Panco dunia.